Ulet ini seperti apa sih kepentingannya? Perlu banget ulet karena kalau kita nggak nekunin, kita nggak fokusin, kadang usahanya bisa nggak jalan. Nah, kalau sedikit cerita, saya mulai usaha. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Energy of Sharing. Apa itu, Mamen? Energy of Sharing itu berbagi informasi apa saja yang penting bermanfaat buat orang lain. Yang penting bermanfaat buat orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Betul, Bos Ustaz? Pak Ustadz, tapi mirip artis. Sombong amat. Sengaja kita undang hari ini karena banyak sekali yang menginginkan salah satu topik yang keren, yaitu bagaimana memulai usaha. Itu buat, Susah nggak? susah banget. Waduh. Apalagi ada modal belum tentu bisa usaha. Sudah bisa tapi nggak ada modal. Iya. Kadang nggak mau. Iya, betul. Dasar cemen. Sudah dikasih tahu bahwa lu punya duit, lu mau apain? Jangan buat hura-hura, karaokean terus. Kebanyakan mikir biasanya. Kebanyakan mikir. Biasanya kalau orang punya duit banyak emang mikirin. Mikirin banget tempatnya gimana, Oh. strategis enggak ya. Pokoknya kebanyakan mikir ujung-ujungnya Termasuk mikirin ngabisin uang ya. habis uangnya. Oke. Bisa aja. Ya, salah satu jenis kesuksesan adalah bagaimana kita sudah berkembang dan bisa dari kegiatan mandiri. Iya, betul. Datang dari diri sendiri. Dan kali ini kita memiliki satu figur yang bisa kita contoh. Iya, betul. Karyawan iya. Pernah, bukan karyawan pernah. Iya. Pengusaha lagi. Nah, dimulai dari manakah? Iya, betul. Nah, itu yang akan kita bahas karena ini menjadi menarik. Iya. Pada saat sudah punya uangkah menjadi usaha atau bahkan belum punya atau dengan modal dengkul. Iya, betul. Apa dulu yang akan kita bahas? Ya, mungkin bisa jadi kita akan menanyakan kepada sang pakarnya hari ini. Iya dong, ahlinya dong. Sudah muda. Di antara kita paling muda. Sudah muda, masih muda. Masih muda. Kalau sudah muda berarti udah lewat dong. Saya sih ya nggak muda, nggak tua-tua amat. Semangat ya maksudnya ya. Langsung saja, siapakah Anda? Perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Mamang Ustadz. Akang ya, Akang. Oke, Biasa Kang. panggil Kang. Oh, biasa panggil Kang. Kang. Iya. Kang berarti lanang. Oke, silakan Kang. Ya, terima kasih. Biasa sih kalau teman-teman atau udah pada dekat biasanya manggilnya Kang gitu. Kang. Sobir. Kang Sobir. Sobir sabar. Sama ya, Kang? Insya Allah. Amin insyaallah. Oke. Ya, Kang, silakan Kang. Iya, betul kata Mas Ardi, kalau untuk memulai usaha sih kita biasanya kemauan dulu. Ya. Ada kemauan, ada niat, dan yang pasti itu biasanya mulai aja. Mulai Bismillah. aja. Nggak usah, Mulai aja. nggak usah mikir macam-macam. Jangan pikirin nanti gimana ininya, Oh. gimana ke depannya. Mulai aja dulu, Bismillah. Oh, Udah, itu aja dulu. Pasrahin Tuhan maksudnya ya. Jadi nggak usah mikir macam-macam. Iya. Nanti yang beli mantan bukan? Yang penting sih itu aja, ada kemauan dan niat, dan tentunya dukungan juga dari orang terdekat. Kalau saya kan dari istri, Oh. istri juga ngedukung. Gitu. Berarti artinya dukungan orang terdekat itu penting. Jangan cuekin orang-orang di dekat kita. Apalagi pasangan. Jangan diselingkuhin, belum usaha udah selingkuh. Ya, maksudnya adalah doa orang-orang terdekat mungkin penting ya, Men? Penting banget. Kalau Penting. doa itu emang benar-benar penting banget. Berarti mungkin salah satunya itu, memulai dulu. Memulai. Dan niat doa tadi itu. Ya. Ada lagi nggak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk usaha? Apa karena paksaan dari orang tua, paksaan hutang? Kebutuhan maksudnya ya. Sebenarnya emang backgroundnya ya, background dari keluarga udah Oh, wira swasta, oh, wira pengusaha swasta. dari ibu, orang tua yang terdahulu juga sama, Oh. wira swasta. Makanya saya pun memulai usaha, nggak sementara langsung ambil usaha yang skalanya besar. Oh, Biasanya dimulai dulu yang dari kecil. Oh, berarti usaha itu tidak harus langsung modal besar. Modal kecil maksudnya modal berapa nih maksudnya? Saya pernah mulai usaha modal 0%.
tidak ada uang. Tidak ada uang. Oh, Sistemnya kepercayaan. kepercayaan. Berarti ada mitra atau teman yang dipercaya. Biasanya teman dekat. Berarti butuh dong mitra teman yang mungkin dimulai dari sekarang. Lu teman gua Iya, teman lu. iya. Kalau nggak percaya nggak bakal muncul usaha gitu ya? Iya. Berarti untuk memulai usaha itu nggak harus ada modal, Nggak mesti ya kan? ada modal. Bisa jadi tanpa modal 0% tadi yang dibilang kan? Benar. Iya betul. Berawal dari teman. Berarti nggak ada alasan dong kalau nggak mau saya. Iya betul. Atau kamu mau jadi karyawan terus? Maksud saya ya kenapa nggak mandiri aja kan ini 0%. Nah, sampai ini sekarang Akang ini karyawan atau bekas karyawan atau sudah tidak karyawan? Status Kalau status sekarang karyawan. Karyawan. Cuman waktu pas memulai usaha pernah jadi karyawan sambil usaha, pernah tidak jadi karyawan terus usaha. Namun passionnya mungkin backgroundnya Memang pengennya usaha aja ya. Usaha aja terus. Usaha aja dulu, curhatnya nanti. Begitu ya. Jadi beliau ini bisa usaha tanpa background karyawan. Maksudnya karyawan itu kan maksudnya kita punya modal dong, gaji gitu. iya betul. Tapi dia bisa tidak jadi karyawan. Modal apa lagi nih selain 0% tadi? Apakah hanya cuma modal barang doang cukup ketika Akang ini nggak kerja gitu ya istilahnya? tadi selain trust ya kepercayaan. Kepercayaan. Kedua kejujuran juga sih. Oh. Lalu bisa tanpa modal, walaupun kita punya modal tapi nggak banyak, mulai dulu aja dari yang kecil. Dari yang kecil, dari yang bisa dijual. Dari yang bisa dijual dan yang siklusnya atau muternya itu cepat. Oh, Biar modalnya supaya cepat. benar, supaya modalnya cepat balik. Iya dong. Iya ya, masuk usaha modalnya di sana terus. Oh, berarti nggak boleh ngutang ya? Usahakan Kalau bisa hindari dulu. hindari dulu. Berarti jadi teman yang baik termasuk jangan utang. Iya. Oh, Karena kasihan. biasanya orang kalau udah mulai usaha, begitu usaha dia jalan, dia mau cepet-cepet tuh buka cabang. Oh. Dengan harapan biar penghasilannya banyak, income-nya banyak, biasanya dia ngutang dulu, buka cabang. Iya kalau baik, tapi kalau enggak bahaya. Jadi modal ngutang juga bahaya. Bisa bahaya Bisa jadi kalau bahaya ya? kita strateginya nggak pas. Oh. Berarti mendingan mungkin apa adanya dulu, melihat strategi dulu. Kalau memang pemasaran kita sudah oke, boleh lah ya mungkin ya hutang untuk menambah modal, bukan hutang untuk gaya-gayaan. Iya betul. Tapi benar nggak sih kalau yang namanya ulet itu penting Kang? Karena ulet itu kadang, udah nggak usah ulet lah. Orang tua gue kaya, orang tua saya punya modal gitu. Kan sampai ini kan modalnya memang tadi niat ulet doang, istilahnya niat dan ada kemauan gitu. Orang tua bakat aja lah istilahnya. Iya. Ulet ini seperti apa sih kepentingannya? Perlu banget ulet karena kalau kita nggak nekunin, kita nggak fokusin, kadang usahanya bisa nggak jalan. Nah, kalau sedikit cerita, saya mulai usaha nggak langsung seperti seperti sekarang. Oh. Saya mulai jualan popok, pernah Jualan popok Pampers, jualan kelapa, pernah kelapa muda, pernah jualan bolu atau kue-kue basah gitu pernah. bikin. Bolunya bikin nggak? Biasanya saya cari supplier atau cari emang yang dia basic punya bisa bikin kue, saya jualin. Tapi pastiin bahwa barang itu benar-benar ya istilahnya clear itu memang bagus gitu ya. Nanti kita akan bahas nih yang Iya, di nanti kita video yang bahas. kedua nih. Nah, di Akan video bahas kedua nanti tentang akan bahas. usahanya beliau ini seperti apa. Dan yang terakhir mungkin sekarang nih usahanya apa nih? Sekarang yang lagi saya geluti itu saya coba buka I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading